Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Cleon, Grisela, Michael Nicholas, Angel, dan juga Valerio akan mempresentasikan mengenai keanekaragaman hayati dan juga mikroevolusi. Tahukah kalian akan keanekaragaman 3 spesies? Sebelum itu, dapatkah kalian membedakan antara burung unta, emu, nandu, dwarf wasari dengan wasari gelambir tunggal? Meskipun termasuk dalam famili yang sama, yaitu Stultionidae, namun mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal perbedaan jenis bulu, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Pada burung unta tidak bergerigi dan sedikit lancip, lalu memiliki leher yang panjang. Pada betina bulunya berwarna abu-abu, sedangkan pada jantan berwarna sedikit kehitaman. Lalu bobotnya mencapai 140 kg dan panjang leher sekitar 1 meter. Pada burung emu, lehernya berwarna biru pucat. Burung yang berkamuflase alami yaitu pada saat di daerah yang kering, bulu emu lebih kering sehingga berwarna rufous. Sedangkan di kondisi lembab berwarna lebih gelap. Lalu emu memiliki kantong trakea yang lebih menonjol. Lalu pada burung kasuari dwarf memiliki gelambir yang tidak menggantung. Lalu bentuk tanduknya segitiga dengan bagian belakang pipih. Lalu bulunya berwarna kehitaman yang mengkilap. Lalu lehernya berwarna biru cerah dengan bagian samping leher berwarna merah. Lalu pada burung nandu sendiri merupakan burung besar yang tidak dapat terbang. Sayap yang besar dan membentang ketika berlari berfungsi seperti layar pada kapal. Jari kakinya hanya berjumlah 3, sehingga membuat mereka berlari lebih leluasa. Lalu pada burung kasuari tunggal memiliki bulu hitam yang keras dan sangat kaku, kulit muka biru dan paruh mirip janggar di kepalanya, dan gelambirnya berwarna merah atau kuning terang. Kasuari gelambir tunggal merupakan burung terberat di dunia setelah burung unta. Semua burung ini juga memiliki persamaan serta perbedaannya. Persamaan memiliki bentuk kaki yang mirip, memiliki bentuk kuku yang mirip, memiliki warna bulu yang kata-kata sama, memiliki bentuk badan yang mirip, memiliki leher yang sama panjang. Perbedaan, burung unta memiliki berat yang lebih besar disusul burung kasuari gelambir tunggal. Memiliki jenis bulu yang berbeda, memiliki keunikan bentuk paruh yang berbeda. Burung unta memiliki leher yang panjang. Status konservasi untuk burung unta, burung nandu, burung kasuari tunggal, dan burung emu termasuk dalam kategori risiko rendah. Sedangkan untuk burung kasuari dwarf termasuk dalam kategori terancam punah. Meskipun begitu, diperlukannya tindakan pencegahan agar tidak cepat punah dengan melakukan yang pertama, memperketat jual beli hewan langka atau hewan konservasi. Yang kedua, memperhatikan lingkungan hidup dari setiap jenis burung agar mampu mudah beradaptasi. Yang ketiga, memantau kehidupannya apabila dibebaskan di alam terbuka. Yang keempat, memberikan edukasi mengenai hewan-hewan konservasi. Yang kelima adalah apabila memungkinkan dapat membangun konservasi atau tempat penangkaran dengan izin yang sah. Tentu pada hewan-hewan ini terjadi peristiwa yang disebut mikroevolusi. Mikroevolusi merupakan peristiwa terjadinya perubahan skala kecil pada frekuensi alel suatu populasi selama beberapa generasi, sehingga dapat juga disebut sebagai perubahan di bawah tingkat spesies. Perubahan ini disebabkan oleh 4 proses yang berbeda, yaitu mutasi, seleksi, aliran gen, dan hanyutan genetik. Keterkaitan keanekaragaman kelima burung dengan mikroevolusi yang terjadi pada kelompok ekologinya di alam, yaitu adanya perbedaan habitat dan makanan yang tersedia dalam alam menyebabkan perbedaan morfologi. Struktur tubuh burung yang akhirnya membuat burung tersebut harus beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita
yang dapat menghasilkan energi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu membutuhkan sumber energi. Contohnya, mobil membutuhkan energi berupa bensin atau solar, sedangkan manusia untuk dapat beraktivitas membutuhkan sumber energi yang berasal dari makanan, dan makanan merupakan sumber energi. Ada dua sumber energi, yaitu sumber energi yang tidak terbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Contohnya yaitu sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam minyak bumi, yang juga dapat diolah menjadi bensin dan solar yang dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan mobil. Namun bahan bakar tersebut jumlah ketersediaannya di alam sangat terbatas dan dapat mencemari lingkungan juga. Oleh karena itu diperlukan sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan sendiri adalah sumber energi yang dapat dengan cepat secara alami ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Contohnya sendiri yaitu ada energi surya atau cahaya matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Contoh pemanfaatan sumber energi terbarukan: energi matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin dengan menggunakan kincir angin. Arus air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Macam-macam pembangkit tenaga listrik yang lainnya yaitu pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Penggunaan sumber daya energi ini ternyata memiliki dampak negatif loh, yaitu yang pertama, PLTA yang berasal dari kincir angin dapat menyebabkan polusi udara. Yang kedua adalah pembakaran bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Yang ketiga adalah radiasi nuklir dapat menyebabkan efek berbahaya bagi kelangsungan makhluk hidup. Dan yang keempat, pembangunan bendung untuk PLTA dapat merusak dan mengganggu kehidupan dalam air. Namun terdapat juga sumber-sumber energi alternatif yang dapat mengurangi dampak pemanasan global. Sumber energi yang tidak akan pernah habis meningkatkan kesehatan masyarakat dan tidak mencemari lingkungan. Di antaranya adalah, yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari menjadi sumber energi yang menggunakan panas surya, yang bisa juga digunakan sebagai sumber energi listrik. Yang kedua adalah energi angin. Energi angin dihasilkan dari kincir angin dan dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah energi panas bumi. Energi panas bumi banyak digunakan sebagai pembangkit listrik. Energi ini juga termasuk kategori ramah lingkungan karena hanya mengeluarkan sedikit gas rumah kaca jika dibandingkan dengan energi yang dihasilkan dari pembakaran fosil. Yang keempat adalah energi air. Energi air biasanya digunakan dengan membuat bandungan untuk menampung air. Air dalam bandungan kemudian digabungkan dengan pipa air yang diarahkan. Yang kelima adalah energi biomasa. Massa tumbuhan dan kotoran hewan dapat memberikan energi baik dengan dibakar langsung maupun setelah diubah menjadi bahan lain, yaitu sampah-sampah organik sebagai sisa-sisa produksi pertanian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.